Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 33 ayat 14 sampai 17. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Ada begitu banyak bangsa di dunia. Setiap bangsa memiliki sesembahan yang berjalan di depan mereka. Semua sesembahan dari semua bangsa diam membisu, tidak bisa berbicara. Semua sesembahan dari semua bangsa dibuat oleh tangan manusia. Semua sesembahan yang terlihat mata dan tidak bisa berjalan, malah menuntun perjalanan hidup bangsa-bangsa mengejar berbagai hal terlihat mata yang mereka inginkan. Bangsa Israel hanyalah satu di antara begitu banyak bangsa yang ada di dunia. Bahkan bangsa Israel diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun. Bangsa Israel tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan bangsa lain. Tetapi kepada kumpulan mantan budak inilah Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan memilih bangsa yang tegar tengkuk ini sebagai umatnya. Ketika memilih Israel sebagai umatnya, Tuhan tidak berdiam diri seperti sesembahan bangsa lainnya. Tuhan memimpin anak keturunan Yakub itu dalam wujud tiang awan dan tiang api menyusuri padang gurun menuju tempat yang dikehendakinya. Tuhan memberikan hukumnya sebagai aturan dalam perjalanan kehidupan, sementara sesembahan bangsa lain diatur oleh umatnya. Tuhan memberikan 10 hukumnya sebagai panduan dasar mengelola kehidupan umatnya. Kemauan dan kemampuan manusia menaati 10 hukum yang diberikan Tuhan akan menentukan baik tidaknya hidup mereka. Musa yang mengerti dengan baik perbedaan Israel dibandingkan dengan bangsa lain memohon supaya Tuhan tetap membimbing mereka, walau Tuhan murka karena pelanggaran berat Israel. Musa memohon supaya Tuhan tetap berjalan bersama mereka menuju tempat yang dikehendaki Tuhan, walau Tuhan murka melihat ketegaran tengkuk mereka. Tuhan menyertai umatnya dengan perkataannya. Tuhan berjalan di depan umatnya dengan hukumnya. Perkataan Tuhan yang memandu umatnya merupakan tanda kehadiran Tuhan di tengah mereka. Hukum Tuhan yang menjadi rambu di sepanjang jalan kehidupan merupakan tanda Tuhan yang berjalan bersama umatnya. Tuhan akan menuntun umatnya dengan firman yang disampaikannya. Karena itu sudah sepatutnya umat Tuhan mendengarkan suaranya. Tidak sekedar mendengarkan suara sang pembimbing, mereka juga mengikutinya, menaati apa yang diperintahkannya. Kemauan untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya merupakan karakteristik penting yang dimiliki seorang percaya. Mengikuti Tuhan berarti mendengarkan suaranya dan mengikuti apa yang disampaikannya. Banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya menolak mendengarkan suaranya dan sibuk meminta supaya Tuhan mendengarkan suaranya. Banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya menolak dibimbingnya dan sibuk membimbing Tuhan. Sebagaimana Israel memiliki 10 hukum Tuhan yang menjadi pemandu dasar kehidupan ketika bangsa lain tidak memilikinya, tidak setiap orang memiliki firman Tuhan. Memiliki firman Tuhan merupakan privilege bagi orang percaya. Memiliki terang kebenaran yang memandu hidup merupakan keistimewaan orang percaya. Yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya bukanlah sering tidaknya berada di dalam gereja atau banyak sedikitnya menyanyikan lagu rohani, tapi digunakan tidaknya firman Tuhan sebagai panduan di dalam kehidupan yang merupakan tanda Tuhan berjalan bersama umatnya. Karena itu penting sekali belajar untuk menguatkan dan meneguhkan hati menjadikan firman Tuhan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan hidup yang membedakan kita sebagai orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Atas orang-orang yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya, Tuhan mengaruniakan ketentraman sejati,
yang tidak dimiliki tetapi diidamkan oleh orang yang tidak percaya. Tidak hanya membimbing umatnya, Tuhan juga akan memberikan ketenteraman kepada umatnya. Ketenteraman merupakan kondisi batin yang tenang dan damai. Rasa tenang dan damai itu timbul karena hidupnya dikelola sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Rasa tenang dan damai itu timbul karena mengetahui bahwa dirinya aman secara jasmani maupun rohani. Rasa aman timbul karena mengetahui adanya kuasa Maha Besar yang menjaga dan melindunginya. Rasa aman itu timbul karena percaya bahwa kuasa Maha Besar itu akan mencukupkan berbagai kebutuhan hidupnya. Percaya bahwa kuasa Maha Besar itu akan membawa dirinya tercukupi segala kebutuhan hidupnya. Bahkan ketika menghadapi persoalan kehidupan, orang percaya memiliki Tuhan yang bisa diandalkan. Ketika menghadapi persoalan kehidupan, dada Sang Pembimbing akan mengusir ancaman bahaya besar yang mendekat. Ketika menghadapi situasi yang berbahaya, tongkat Sang Pembimbing akan menjaga orang percaya tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Percaya kepada Tuhan selalu menjadi titik tolak dari ketenteraman batin yang akan dinikmati. Percaya kepada perkataan Tuhan dengan mengerjakan yang dikatakannya selalu menjadi langkah awal menuju pintu gerbang ketenteraman sejati yang didambakan setiap manusia.